Welcome, 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 welcome to my channel. Please like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya dan anggota kelompok saya akan mempresentasikan draft book dari sistem e-learning berbasis microservice dengan penggunaan teknologi pembelajaran adaptive learning. Pada draft book berikut terdapat 10 bab. Pada bab 1, yaitu pendahuluan, dijelaskan latar belakang penelitian yang berfokus pada perkembangan teknologi informasi dalam bidang pendidikan, khususnya penggunaan e-learning. E-learning memungkinkan proses pembelajaran dilakukan secara online sehingga pengguna dapat mengakses materi kapan saja dan di mana saja. Selain menyediakan materi pembelajaran, sistem e-learning juga mendukung fitur seperti kuis online, forum diskusi, dan video pembelajaran. Namun, sebagian besar sistem e-learning yang ada saat ini masih menggunakan pendekatan yang sama untuk semua pengguna, padahal setiap pengguna memiliki tingkat pemahaman dan kecepatan belajar yang berbeda. Akibatnya, proses pembelajaran seringkali kurang efektif karena tidak sesuai dengan kebutuhan masing-masing pengguna. Untuk mengatasi masalah tersebut, penelitian ini menerapkan adaptive learning, yaitu metode pembelajaran yang mampu menyesuaikan materi dan merekomendasikan belajar berdasarkan hasil kuis, progres belajar, dan kemampuan pengguna. Dengan demikian, pengguna dapat memperoleh pengalaman belajar yang lebih personal. Selain itu, sistem ini menggunakan arsitektur microservice yang membagi aplikasi menjadi beberapa layanan terpisah seperti layanan pengguna materi, kuis, forum diskusi, dan adaptive learning. Pendekatan ini dipilih karena lebih fleksibel, mudah dikembangkan, mudah dipelihara, dan mampu menangani banyak pengguna secara bersamaan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki 5 rumusan masalah, yaitu perancangan sistem berbasis microservice, penerapan adaptive learning, penerapan rekayasa perangkat lunak, simulasi pengujian sistem, dan proses pemeliharaan sistem. Adapun tujuan penelitian ini adalah merancang sistem e-learning berbasis microservice, menerapkan adaptive learning, menerapkan konsep rekayasa perangkat lunak, melakukan pengujian sistem, serta menganalisa metode pemeliharaan sistem. Penelitian ini dibatasi pada aplikasi berbasis web dengan fitur utama berupa materi, kuis, forum diskusi, dan rekomendasi pembelajaran. Metode adaptive learning yang digunakan masih berbasis rule-based sederhana, sedangkan pengujian sistem dilakukan menggunakan black box testing, integration testing, dan system testing. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dihasilkan sistem pembelajaran yang lebih fleksibel, personal, efektif, serta mudah dikembangkan dan dipelihara di masa mendatang. Pada bab 2, dibahas mengenai rekayasa perangkat lunak atau software engineering yang menjadi landasan dalam pengembangan sistem e-learning berbasis microservice dan adaptive learning. Rekayasa perangkat lunak merupakan disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana mengembangkan perangkat lunak secara sistematis, terstruktur, dan terukur agar menghasilkan sistem yang berkualitas serta sesuai dengan kebutuhan pengguna. Tujuan utama rekayasa perangkat lunak adalah menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas, mempermudah proses pengembangan dan pemeliharaan sistem, serta mengurangi risiko kegagalan melalui proses analisis dan pengujian yang terencana. Pada bab ini dijelaskan karakteristik perangkat lunak, yaitu tidak memiliki bentuk fisik seperti hardware dan terus dikembangkan sesuai kebutuhan, memerlukan pemeliharaan dan semakin kompleks seiring bertambahnya fitur yang dimiliki.
Pada bab ini juga dijelaskan karakteristik perangkat lunak, yaitu tidak memiliki bentuk fisik seperti hardware, dapat terus dikembangkan sesuai kebutuhan, memerlukan pemeliharaan, dan semakin kompleks seiring bertambahnya fitur yang dimiliki. Selanjutnya dibahas Software Development Life Cycle atau SDLC, yaitu siklus hidup perangkat lunak yang terdiri dari 5 tahap utama, yaitu analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Tahapan ini menjadi pedoman dalam proses pengembangan sistem agar berjalan secara terstruktur. Bab ini juga menjelaskan komponen utama dalam sistem, yaitu hardware, software, brainware, dan data. Keempat komponen tersebut saling mendukung agar sistem dapat beroperasi dengan baik. Selain itu, dijelaskan pula konsep kualitas perangkat lunak yang meliputi functionality, reliability, usability, efisiensi, maintainability, dan portability. Karakteristik ini digunakan untuk memastikan bahwa sistem yang dibangun memiliki kualitas yang baik dan mudah digunakan. Pada proses pengembangan, digunakan dokumen Software Requirement Specification atau SRS yang berisi kebutuhan sistem, baik kebutuhan fungsional maupun non-fungsional. Kebutuhan fungsional mencakup fitur seperti login, pengelolaan materi, kuis, forum diskusi, dan adaptive learning. Sedangkan kebutuhan non-fungsional mencakup aspek keamanan, performa, stabilitas, dan kemudahan penggunaan. Untuk membantu proses perancangan sistem, digunakan beberapa diagram seperti UML, DFD, IRD, dan State Transition Diagram. Diagram ini berfungsi untuk menggambarkan alur proses, aliran data, struktur database, serta perubahan status dalam sistem. Terakhir, pada bab ini juga dijelaskan arsitektur sistem informasi yang menggunakan pendekatan microservice, di mana layanan seperti login, materi, kuis, dan adaptive learning dipisahkan ke dalam service yang berbeda dan saling berkomunikasi melalui REST API. Seluruh proses pengembangan kemudian didokumentasikan melalui dokumen SRS, diagram sistem, dokumentasi database, API, dan hasil pengujian agar memudahkan pengembangan dan pemeliharaan di masa mendatang. Pada bab 3 dibahas mengenai konsep e-learning dan adaptive learning yang menjadi dasar utama sistem yang dikembangkan. E-learning merupakan metode pengembangan berbasis teknologi digital dan internet yang memungkinkan pengguna mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja. Seiring pengembangan teknologi, e-learning tidak hanya menyediakan materi pembelajaran, tetapi juga mendukung berbagai fitur seperti video conference, kuis online, forum diskusi, mobile learning, hingga memanfaatkan artificial intelligence atau AI. Sistem e-learning memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu berbasis digital, fleksibel, interaktif, terintegrasi, dan mendukung pembelajaran mandiri. Dengan karakteristik tersebut, e-learning mampu meningkatkan aksesibilitas pembelajaran sekaligus mempermudah proses monitoring perkembangan belajar pengguna. Selain membahas e-learning, bab ini juga menjelaskan konsep adaptive learning. Adaptive learning merupakan metode pembelajaran yang mampu menyesuaikan materi dan aktivitas belajar berdasarkan kemampuan serta performa masing-masing pengguna. Sistem melakukan analisis terhadap data seperti nilai, kuis, aktivitas belajar, progres materi, dan tingkat pemahaman pengguna. Proses adaptive learning dimulai dari pengumpulan data pengguna, kemudian data tersebut dianalisis untuk menentukan tingkat kemampuan pengguna, seperti level dasar, menengah, atau lanjutan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, sistem akan memberikan rekomendasi materi yang paling sesuai. Pada penelitian ini juga digunakan metode rule-based karena lebih sederhana dan mudah diimplementasikan. Sebagai contoh, jika nilai pengguna kurang dari 60, maka sistem akan merekomendasikan pengulangan materi. Sedangkan jika nilai pengguna di atas 80, maka pengguna dapat melanjutkan ke materi berikutnya. Adaptive learning juga mendukung personalisasi pembelajaran karena setiap pengguna memperoleh pengalaman belajar yang berbeda sesuai kebutuhannya. Rekomendasi yang diberikan dapat berupa materi tambahan, video pembelajaran, latihan soal, maupun kuis lanjutan. Meskipun memiliki banyak manfaat, adaptive learning juga memiliki beberapa tantangan.
seperti kebutuhan data yang cukup besar, kompleksitas sistem yang lebih tinggi, kebutuhan infrastruktur yang stabil, serta pentingnya menjaga keamanan data pengguna. Pada bagian akhir bab dijelaskan hubungan antara e-learning, adaptive learning, dan microservice. E-learning berfungsi sebagai media pembelajaran, adaptive learning meningkatkan kualitas dan personalisasi pembelajaran, sedangkan microservice mendukung pengembangan sistem yang lebih fleksibel dan scalable. Kombinasi ketiga konsep ini menjadi dasar dalam penggunaan sistem pembelajaran modern yang efektif dan efisien. Pada bab 4 dibahas mengenai arsitektur microservice yang digunakan sebagai dasar pengembangan sistem e-learning pada penelitian ini. Microservice merupakan arsitektur perangkat lunak yang membagi aplikasi menjadi beberapa layanan kecil atau service yang bekerja secara mandiri dan saling berkomunikasi melalui API. Setiap service memiliki fungsi yang spesifik sehingga dapat dikembangkan, diperbarui, dan dipelihara tanpa memengaruhi service lainnya. Bab ini juga menjelaskan perbedaan antara arsitektur monolitik dan microservice. Pada arsitektur monolitik, seluruh fungsi aplikasi berada dalam satu sistem besar sehingga ketika terjadi perubahan atau pengembangan, seluruh sistem dapat terdampak. Sedangkan pada microservice, aplikasi dibagi menjadi beberapa service terpisah sehingga lebih efisien dan mudah dikembangkan. Microservice memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu setiap service berjalan secara independen, menangani satu fungsi bisnis tertentu, berkomunikasi menggunakan API, mudah diskalakan, serta dapat memiliki database sendiri sesuai kebutuhan. Microservice memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu setiap service berjalan secara independen, menangani satu fungsi bisnis tertentu, berkomunikasi menggunakan API, mudah diskalakan, serta dapat memiliki database sendiri sesuai kebutuhan. Keunggulan utama microservice adalah kemudahan pengembangan, skalabilitas yang lebih tinggi, pemeliharaan yang lebih mudah, serta memungkinkan beberapa tim bekerja pada service yang berbeda secara bersamaan. Namun, microservice juga memiliki tantangan seperti konfigurasi yang lebih kompleks, monitoring yang lebih sulit, dan kebutuhan infrastruktur yang lebih baik. Dalam sistem ini, komunikasi antar service dilakukan menggunakan REST API dengan metode HTTP seperti GET, POST, PUT, dan DELETE. Data yang dipertukarkan menggunakan format JSON karena lebih ringan dan mudah diproses. Pada implementasinya, sistem e-learning dibagi menjadi beberapa service utama, yaitu user service untuk login dan manajemen pengguna, materi service untuk pengelolaan materi pembelajaran, quiz service untuk evaluasi penilaian, dan adaptive learning service untuk analisis hasil belajar dan rekomendasi materi, serta forum service untuk mendukung diskusi antar pengguna. Selain itu, bab ini juga membahas penggunaan Docker untuk menjalankan service dalam kontainer, penerapan keamanan penggunaan, authentication, authorization, dan JWT, serta konsep stabilitas sistem melalui horizontal scaling dan vertical scaling. Selain itu, bab ini juga membahas penggunaan Docker untuk menjalankan service dalam kontainer, penerapan keamanan menggunakan authentication, authorization, dan JWT, serta konsep stabilitas sistem melalui horizontal scaling dan vertical scaling. Pada bagian akhir dijelaskan bahwa microservice sangat mendukung implementasi adaptive learning karena proses analisis data pengguna dan rekomendasi pembelajaran dapat dipisahkan ke dalam service khusus. Dengan demikian, sistem menjadi lebih cepat, fleksibel, mudah dikembangkan, dan mampu menangani peningkatan jumlah pengguna di masa mendatang. Pada bab 5 dibahas mengenai model pengembangan perangkat lunak yang digunakan sebagai pedoman dalam membangun sistem e-learning berbasis microservice dan adaptive learning. Model pengembangan perangkat lunak berfungsi untuk mengatur proses pengembangan agar lebih terstruktur, mulai dari analisis kebutuhan hingga pemeliharaan sistem. Tujuannya adalah mempermudah pengelolaan proyek, mengurangi risiko kesalahan, menghasilkan dokumentasi yang baik, serta memastikan sistem yang dibangun sesuai dengan kebutuhan pengguna.
Bab ini juga menjelaskan Software Development Life CLC atau SDLC yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu analisis kebutuhan perancangan sistem, implementasi, pengujian, deployment, dan pemeliharaan. SDLC menjadi dasar bagi berbagai model pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya, dijelaskan beberapa model pengembangan yang umum digunakan seperti waterfall, prototype, spiral, RID, Agile, dan Scrum. Setiap model memiliki karakteristik, kelebihan, dan kekurangan masing-masing. Waterfall memiliki alur yang terstruktur tetapi kurang fleksibel terhadap perubahan. Prototype membantu memahami kebutuhan pengguna melalui pembuatan contoh sistem. Spiral berfokus pada analisis resiko, sedangkan RID menekankan kecepatan pengembangan. Pada penelitian ini dipilih metode Agile dengan framework Scrum. Pemilihan ini dilakukan karena sistem yang dikembangkan membutuhkan fleksibilitas, pengembangan bertahap, serta kemudahan dalam melakukan perubahan dan pembaruan fitur. Dalam Scrum, proses pengembangan dilakukan melalui beberapa sprint atau iterasi pendek. Komponen utama Scrum meliputi produk backlog sebagai daftar kebutuhan sistem, sprint sebagai periode pengembangan, daily Scrum sebagai koordinasi tim, dan sprint review untuk mengevaluasi hasil pengembangan. Bab ini juga menjelaskan tahapan pengembangan sistem yang dimulai dari analisis kebutuhan, perancangan menggunakan diagram seperti IRD, DFD, use case diagram, dan REST API design. Kemudian dilanjutkan dengan implementasi, pengajuan, deployment, serta maintenance. Selain itu, digunakan beberapa tools pendukung seperti Visual Studio Code, MySQL, Postman, Docker, dan GitHub untuk membantu proses pengembangan sistem. Kesimpulan dari bab ini adalah bahwa metode Agile Scrum merupakan pilihan yang paling sesuai untuk sistem e-learning berbasis microservice karena mendukung pengembangan yang fleksibel, modular, dan dapat dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan pengguna. Pada bab 6 dibahas mengenai analisis dan perancangan sistem yang menjadi dasar sebelum proses implementasi dilakukan. Tahap analisis dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna, kebutuhan sistem, serta proses bisnis pada sistem e-learning berbasis microservice dengan adaptive learning. Sistem yang dirancang menyediakan fitur utama seperti manajemen pengguna, materi pembelajaran, kuis, dan evaluasi, forum diskusi adaptive learning, serta monitoring progres pembelajar. Kebutuhan sistem dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsional mencakup fitur login dan registrasi, pengelolaan materi, kuis dan evaluasi, adaptive learning, forum diskusi, serta monitoring progres pengguna. Sedangkan kebutuhan non-fungsional meliputi keamanan sistem, performa dengan waktu respon maksimal 3 detik, skalabilitas ketersediaan sistem selama 24 jam, dan kemudahan penggunaan. Dalam sistem ini terdapat 3 jenis pengguna, yaitu admin, pengajar, dan siswa. Admin bertugas mengelola sistem, pengajar mengelola materi dan kuis, sedangkan siswa mengakses materi, mengerjakan kuis, menerima rekomendasi pembelajaran, dan mengikuti forum diskusi. Selanjutnya dilakukan analisis proses bisnis sistem. Alurnya dimulai dari pengguna melakukan login, mengakses materi, mengerjakan kuis, kemudian sistem menghitung nilai dan menganalisis hasil belajar. Setelah itu adaptive learning service memberikan rekomendasi materi yang sesuai dan seluruh progres belajar disimpan ke dalam database. Pada tahap perancangan digunakan beberapa diagram, yaitu use case diagram, activity diagram, sequence diagram, DFD, IRD, dan state
diagram. Diagram ini digunakan untuk menggambarkan interaksi pengguna alur aktivitas, komunikasi antar komponen, aliran data, serta struktur database sistem. Perancangan database mencakup beberapa entitas utama seperti user, materi, kuis, soal, hasil kuis, progres, forum, komentar, dan rekomendasi. Hubungan antar entitas tersebut dirancang menggunakan IRD agar dapat tersimpan dan dikelola dengan baik. Selain itu, dirancang pula user interface yang terdiri dari halaman login, dashboard, materi kuis, forum diskusi, dan progres belajar. Dashboard siswa menampilkan rekomendasi pembelajaran dan progres belajar, sedangkan dashboard pengajar menampilkan statik serta hasil evaluasi siswa. Untuk mendukung komunikasi antar service, sistem menggunakan REST API. Beberapa endpoint utama yang dirancang antara lain API login, API materi, dan API kuis. Pada bagian adaptive learning, sistem menggunakan metode rules-based recommendation. Sebagai contoh, jika nilai pengguna di bawah 60, maka sistem rekomendasi pengulangan materi. Nilai 60-79 diberikan latihan tambahan dan nilai 80 ke atas dapat melanjutkan ke materi berikutnya. Terakhir, sistem dirancang menggunakan arsitektur microservice yang terdiri dari user service, materi service, quiz service, adaptive learning service, dan forum service. Setiap service memiliki API dan database sendiri, serta dilengkapi mekanisme keamanan seperti enkripsi password, JWT, authentication, HTTPS, dan pembatasan hak akses berdasarkan peran pengguna. Melalui analisis dan perencanaan yang matang, sistem diharapkan dapat dibangun sesuai kebutuhan pengguna dan menjadi dasar yang kuat untuk tahap implementasi serta pengujian pada bab berikutnya. Pada bab 7 dibahas mengenai implementasi sistem, yaitu tahap penerapan hasil analisis dan perancangan menjadi aplikasi yang dapat digunakan secara nyata. Sistem yang dikembangkan merupakan aplikasi e-learning berbasis microservice dengan adaptive learning yang dapat diakses melalui browser pada komputer maupun perangkat mobile. Pada tahap ini dilakukan pembangunan program, konfigurasi database, pengembangan antarmuka, serta integrasi antar service. Implementasi sistem didukung oleh perangkat lunak seperti Visual Code, Node.js, MySQL, Postman, Docker, GitHub, dan Google Chrome, sedangkan arsitektur sistem dibagi menjadi beberapa service utama, yaitu user service, materi service, quiz service, adaptive learning service, dan forum service. Sedangkan service memiliki API database dan fungsi bisnisnya masing-masing serta saling berkomunikasi menggunakan REST API dengan format data JSON. Pada bagian frontend digunakan HTML, CSS, JavaScript, dan Bootstrap untuk menghasilkan tampilan yang responsif. Sistem yang menyediakan halaman login, dashboard, materi, kuis, forum diskusi, dan progres belajar dashboard yang ditampilkan juga berbeda dengan peran pengguna, yaitu admin, pengajar, dan sistem. Sementara itu, pada back-end digunakan Node.js, Express.js yang bertugas memproses data, menghubungkan database, menjalankan REST API, serta mengelola autentikasi. Pengguna implementasi service dilakukan melalui endpoint API seperti login, registrasi, pengelolaan materi, dan pengelolaan kuis. Untuk menyimpan data digunakan database MySQL yang terdiri dari database pengguna, materi, kuis, progres belajar, dan forum diskusi. Menggunakan REST API sehingga integrasi sistem menjadi lebih fleksibel. Fitur utama yang diimplementasikan adalah adaptive learning. Sistem menganalisis nilai kuis dan progres belajar pengguna, kemudian memberi rekomendasi secara otomatis. Menggunakan metode rule based sebagai contoh, nilai dari 60
akan direkomendasikan untuk mengulang materi dasar, sedangkan nilai di atas 80 dapat melanjutkan ke materi berikutnya. Selain itu, sistem juga dilengkapi forum diskusi untuk mendukung interaksi pengguna serta mekanisme keamanan seperti enkripsi password menggunakan BCRYPT, JWT, autentik HTTPS, dan pengaturan hak akses berdasarkan role pengguna. Untuk mendukung deployment dan pengelola service digunakan Docker, sedangkan monitoring sistem dilakukan menggunakan Grafana dan Prometheus untuk memantau performa service, API, dan database. Kesimpulannya, pada tahap implementasi, seluruh rancangan sistem berhasil diwujudkan menjadi aplikasi e-learning berbasis microservice yang difleksibelkan, scalable, aman, dan mampu memberikan pengalaman belajar yang lebih personal melalui fitur adaptive learning. Pada bab 8 dibahas mengenai pengujian sistem yang dilakukan untuk memastikan bahwa aplikasi e-learning berbasis microservice dengan adaptive learning dapat berjalan sesuai kebutuhan dan siap digunakan oleh pengguna. Tujuan utama pengujian adalah memastikan seluruh fitur berfungsi dengan baik, menentukan kesalahan pada sistem, menguji komunikasi antar microservice, mengukur performa aplikasi, memverifikasi keamanan sistem, serta memastikan fitur adaptive learning bekerja sesuai aturan yang telah ditentukan. Beberapa jenis pengujian dilakukan dalam penelitian ini. Pertama, black box testing yang digunakan untuk menguji fungsi sistem berdasarkan input dan output tanpa melihat kode program. Pengujian dilakukan pada fitur login, registrasi, materi pembelajaran, dan kuis. Hasilnya menunjukkan seluruh fitur berjalan sesuai kebutuhan dan mampu menghasilkan output yang benar. Kedua, white box testing yang berfokus pada logika, program, dan algoritma. Pengujian ini dilakukan pada proses validasi serta algoritma adaptive learning. Hasilnya menunjukkan sistem berhasil memberikan rekomendasi pembelajaran sesuai aturan yang telah dibuat. Ketiga, integration testing yang bertujuan memastikan komunikasi antar service seperti user service, materi service, quiz service, adaptive learning service, dan forum service berjalan dengan baik. Pengujian dilakukan melalui REST API menggunakan Postman dan seluruh service berhasil saling bertukar data menggunakan format JSON. Selanjutnya, dilakukan sistem testing untuk menguji seluruh fitur secara bersamaan, termasuk login, materi, kuis, forum diskusi, dan adaptive learning. Hasil pengujian menunjukkan sistem tetap stabil meskipun digunakan oleh banyak pengguna secara bersamaan. Pada performance testing, sistem diuji berdasarkan waktu respon, penggunaan CPU dan memori, serta jumlah pengguna yang mengakses secara bersamaan. Hasilnya menunjukkan rata-rata waktu respon kurang dari 3 detik dan sistem tetap stabil saat diuji dengan puluhan hingga ratusan pengguna. Dari sisi keamanan, dilakukan security testing yang mencakup pengujian autentikasi, otorisasi, JWT, token, serta SQL injection. Hasilnya menunjukkan sistem berhasil membatasi hak akses sesuai role pengguna dan mampu mencegah serangan SQL injection. Selain itu, dilakukan user acceptance testing atau UAT yang melibatkan admin, pengajar, dan siswa. Berdasarkan hasil evaluasi, pengguna menilai sistem mudah digunakan, memiliki tampilan yang baik, dan fitur adaptive learning yang membantu proses pembelajaran.
Secara keseluruhan, hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh fitur utama berjalan dengan baik. Komunikasi antar microservice stabil, keamanan sistem terjaga, serta adaptive learning mampu memberikan rekomendasi pembelajaran yang sesuai. Oleh karena itu, sistem dinilai layak digunakan sebagai media pembelajaran daring. Pada bab 9 dibahas mengenai pemeliharaan sistem, yaitu proses yang dilakukan setelah aplikasi digunakan untuk menjaga agar sistem tetap stabil, aman, dan dapat terus dikembangkan sesuai kebutuhan pengguna. Pemeliharaan memiliki peran penting karena sistem e-learning berbasis microservice dengan adaptive learning terdiri dari banyak layanan yang saling terhubung dan digunakan secara terus-menerus. Oleh karena itu, sistem perlu dipantau dan diperbarui secara berkala agar tetap berjalan dengan optimal. Tujuan utama pemeliharaan adalah memperbaiki kesalahan atau bug, meningkatkan performa aplikasi, menjaga keamanan sistem, menyesuaikan sistem dengan kebutuhan baru, serta memastikan aplikasi dapat digunakan dalam jangka panjang. Pada bab ini dijelaskan 4 jenis pemeliharaan sistem. Pertama, corrective maintenance yang berfokus pada perbaikan kesalahan serta error login atau API yang bermasalah. Kedua, adaptive maintenance yang dilakukan untuk menyesuaikan sistem dengan perkembangan teknologi seperti update browser atau framework. Ketiga, preventive maintenance yang bertujuan meningkatkan kualitas sistem melalui penambahan fitur dan optimasi performa. Keempat, preventive maintenance yang dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah di masa depan melalui backup data, monitoring server, dan update keamanan. Karena menggunakan arsitektur microservice, proses pemeliharaan menjadi lebih fleksibel. Setiap service dapat diperbaiki atau diperbarui secara terpisah tanpa harus menghentikan seluruh sistem. Namun, pendekatan ini juga memerlukan monitoring yang baik, dokumentasi API yang lengkap, dan pengelolaan service yang terstruktur. Strategi pemeliharaan yang diterapkan meliputi monitoring sistem menggunakan Grafana dan Prometheus, backup database secara berkala, update sistem, pengujian rutin, serta pencatatan log aktivitas sistem. Selain itu, dilakukan juga optimasi database, pemeliharaan REST API, serta evaluasi terhadap fitur adaptive learning agar rekomendasi pembelajaran tetap relevan dan akurat. Dari sisi keamanan, pemeliharaan dilakukan untuk update patch keamanan, monitoring aktivitas pengguna, pengamanan API, dan validasi input untuk mencegah akses tidak sah. Infrastruktur, server, dan kontainer Docker juga dipantau secara berkala untuk memastikan seluruh servis tetap berjalan dengan baik. Kesimpulannya, pemeliharaan sistem merupakan tahap yang sangat penting untuk menjaga kualitas layanan, keamanan data, dan performa aplikasi. Dengan dukungan arsitektur microservice, proses maintenance dapat dilakukan lebih mudah dan fleksibel, sehingga sistem dapat terus berkembang dan memberikan layanan pembelajaran yang optimal bagi pengguna. Pada bab 10 dibahas mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian serta pengembangan sistem e-learning berbasis microservice dengan adaptive learning. Berdasarkan seluruh tahapan yang telah dilakukan, mulai dari analisis, perancangan implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan, dapat disimpulkan bahwa sistem berhasil dirancang sebagai solusi pembelajaran
digital yang lebih fleksibel, modern, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pengguna arsitektur microservice memberikan berbagai keuntungan seperti mempermudah pengembangan dan pemeliharaan sistem, mendukung skalabilitas aplikasi, serta memungkinkan setiap layanan dikembangkan secara terpisah tanpa mengganggu layanan lainnya. Selain itu, penerapan adaptive learning berhasil memberikan pengalaman belajar yang lebih personal. Sistem mampu menganalisis hasil belajar pengguna dan memberikan rekomendasi materi secara otomatis sesuai tingkat kemampuan masing-masing pengguna. Fitur utama yang berhasil diterapkan meliputi login dan autentikasi pengguna, pengelolaan materi pembelajaran, kuis, dan evaluasi otomatis, forum diskusi, monitoring progres belajar, serta sistem rekomendasi adaptive learning. Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa sistem telah memenuhi kebutuhan fungsional maupun non-fungsional, serta mampu menangani banyak pengguna dengan komunikasi antar service yang berjalan dengan baik untuk REST API. Pada bagian saran, terdapat beberapa pengembangan yang dapat dilakukan di masa depan, seperti penerapan machine learning untuk meningkatkan akurasi rekomendasi pembelajaran, pengembangan aplikasi mobile, penambahan fitur video conference, peningkatan keamanan sistem, integrasi cloud computing, serta pengembangan dashboard analitik dan adaptive learning yang lebih personal. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa kombinasi antara learning, adaptive learning, dan microservice dapat menjadi solusi yang efektif dalam mendukung proses pembelajaran digital yang modern dan fleksibel dan skalabel. Berikut daftar pustaka dari draftbook yang dibuat. Kemudian lampiran biografi dari anggota kelompok saya, serta lampiran foto tim. Sekian dari kelompok saya. Apabila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.